Mangrove adalah formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di daerah tropis dan subtropis yang tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove merupakan bagian integral dari sistem daerah aliran sungai atau DAS. Luas mangrove di dunia adalah 15 juta hektar dan 30%-nya terdapat di Asia. Luas mangrove di Indonesia saat ini mencapai 3,4 juta hektar atau 22% dari luas mangrove dunia, menempati urutan pertama terluas di dunia. Luas mangrove wilayah kerja BPDAS HLJ Berang Sadang, Sulawesi Selatan 9.444 hektar. Ekosistem mangrove dengan kondisi baik dan sedang seluas 1,59 juta hektar atau 46%, sedangkan yang mengalami degradasi mencapai 1,81 juta hektar atau 54%. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDAS HLJ Berang Sadang, Sulawesi Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mendorong rehabilitasi mangrove melalui pemberian bibit kepada kelompok tani atau masyarakat dalam program Kebun Bibit Rakyat atau KBR. Kelompok Tani Sumur menjadi potret keberhasilan rehabilitasi mangrove di Desa Takalar, Kecamatan Mapakesunggu, Takalar, Sulawesi Selatan. Rehabilitasi garis pantai tersebut diinisiasi Haji Syarifuddin yang juga selaku pembina kelompok Tani Sumur Takalar sejak tahun 2001. Bangun hutan mangrove ini didasari oleh keprihatinan saya yang terjadi di pantai ini yang terus-terusan terjadi abrasi sampai yang kita tidak harapkan itu seharusnya tidak terjadi abrasi tahun ini, sekarang terjadi abrasi. Kami kan lolo kondisi na belle sulit ini sekitar 50 meter dalle Sarjana kehutanan ini mengawali kecintaannya pada lingkungan hidup dengan menanami mangrove di Delta Takalar yang dulunya sangat gersang. Saya memulai di Delta Takalar, memulai penanaman sekalipun itu secara bertahap. Kira-kira saya perkirakan sekitar 3 hektar. Itulah yang kami rawat sampai melihat pertumbuhannya agak bagus dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Pertumbuhan sangat bagus. Bapak 4 orang anak ini melibatkan kerabatnya untuk membantu. Sebab kerja tanpa pamrih yang digelutinya akan sulit mengajak masyarakat lain karena tidak digaji. Kita juga dibantu oleh teman-teman yang menjiwai kegiatan ini, tenaga sukarela dari kelompok Tani Sumur, PTH Sumur. Dan itu terus dengan sabarnya juga mereka selalu bergairah, gigih, memelihara, menanam dan memelihara. Sebab kita bikin juga cara bagaimana sampai dia senang dengan kegiatan ini. Tahun 2012, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK memberi bantuan bibit dalam program Kebun Bibit Rakyat atau KBR
dengan membantu memberikan 50.000 bibit. KBR ini salah satu program prioritas nasional dalam bentuk rehabilitasi hutan dan lahan. KBR ini melibatkan kelompok masyarakat, jadi sifatnya swakelola. Bibit yang diberikan kepada kelompok tani dan dipelihara oleh kelompok tani dengan hasil yang begitu memuaskan. 2 tahun kegiatan dengan menggunakan bibit yang 50.000 pohon itu, hasilnya ya sekitar 5 hektar yang bisa ditanami. KBR ini diharapkan bisa menjawab atau bisa menjadi solusi dari permasalahan lingkungan ini. Karena KBR ini melibatkan kelompok masyarakat, maka diharapkan ada atau tercipta pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bisa juga berupa mindset atau pola pikir. Jadi masyarakat tidak berpikir lagi terlalu mengeksploitasi alam tanpa kompensasi. Jadi boleh silahkan mengeksploitasi alam atau bagaimana, tapi harus sadar lingkungan bahwa harus ada kompensasi yang diberikan supaya keseimbangan lingkungan itu bisa tetap terjaga. Kalau dia sudah dalam keadaan ada daunnya di sini, Hanya butar oleh punang tin kacinikang. Punang kacinikang. Ya ni balamu kan bangko na kule mantang kamu kan jarmin di parasanga. Apa yang dilakukan oleh ayah saya ternyata bukan hanya untuk dikagumi oleh pemerintah, tetapi saya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh ayah saya ternyata adalah kepentingan umat manusia. Alhamdulillah karena adanya partisipasi pemerintah membantu kita kegiatan swadaya ini, akhirnya apa yang kita lihat di samping pemerintah juga senang, anggota kelompok tani juga senang, dan keadaan alam pantai kita tenang, artinya sudah tidak terabrasi lagi. Dengan program KBR ini diharapkan membuat masyarakat sadar akan permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya dan tergerak untuk berkolaborasi dalam menjaga dan melestarikan alam demi kepentingan bersama.